Shalom. Ternyata memang dari dalam sendiri ulama-ulama ini mengkroposkan dan membuat Islam itu hancur sendiri. Ya, saya kan tinggal ngomong saja. Udah dari dulu saya ngomong ya. Tetapi bagaimana mereka ini saudara-saudara? Ya, kita dengarkan Somad yang mempermalukan para YouTubers Muslim dan juga para TikTokers seperti Zuma, Yusuf PI, Nandar, Unirifa, Aritonang, hancur loh. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5. Khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Harta rampasan perang Badar. Sebenarnya itu bukan perang, perampokan. Jadi 500.000 miliar loh tadi. 200 miliar. 212 miliar. Nabinya dapat berapa? Humusahu. 1/5. Jadi 215 miliar itu dibagi 5. 1/5-nya untuk Nabi. Itu untuk Nabi. Kemudian untuk yatim piatu. Kemudian untuk sosial. Kemudian ini dan juga negara. Ada bagian negaranya. Maka barang siapa yang mampu melakukan perampokan ataupun melakukan korupsi, dia menjelaskan surat ke-59 ayat 6 dan 7 mengenai fa'i. Apa saja harta rampasan yang diperoleh, yang diberikan Allah dari kota-kota. Jadi boleh ngerampas kota-kota. Nah itu perang Badar. Atau perampokan Badar, lebih tepatnya itu. Saya sudah juga membuat videonya masalah perampokan Badar ini. Begitu banyak video-video yang saya tampilkan saudara-saudara untuk menyadarkan saudara muslim bahwa hal yang demikian itu tidak pantas diberlakukan dan dipakai pada zaman sekarang ini. Itu harta rampasan. Maka di dalam Quran itu ada surat Al-Anfal, harta rampasan. Tidak ditulis dalam bahasa Indonesianya, tetapi di dalam bahasa Arabnya supaya samar. Al-Anfal. Tapi diterjemahkan itu pasti harta rampasan perang. Di dalam surat ke-48 ayat 20 itu wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyakum aydiyan nas ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdikum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kamu agar kamu mensyukuri dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Berperang dapat harta rampasan, jalan lurus. Ini apa kaitannya, apa gunanya, apa manfaatnya seperti ini kok dipakai di dalam ayat-ayat Quran? Nah, ini salah satu ayat yang harus dihapuskan supaya tidak terjadi kericuhan di dalam negara di mana seorang muslim itu boleh mengambil harta kerajaan ini. NKRI boleh diambil. Kenapa? Punya orang kafir. Itu punya orang kafir. Nggak apa-apa untuk diambil oleh orang beriman.
boleh. Harta rampasan, maka pegawai-pegawai itu babu-babu yang kita kirim, yang kita tampilkan taruh di orang-orang Kristen, itu boleh juga mengambil harta rampasan Anda untuk kepentingan dia. 2 bulan 3 bulan setelah itu ya dia sudah kabur, atau kalau bisa merampok rumah orang-orang Kristen. Ini dilatih juga ini pembantu ini di Jakarta itu. Kalau nggak percaya ya tanya saya dong, saya yang bisa menceritakan itu, bagaimana melatih para pembantu itu untuk berbuat jahat waktu itu, waktu saya masih di Muslim. Sekarang saya menyesali untuk menjadi pengikut agama itu. Di ayat 69 tadi ayat 68, maka makanlah dari sebagian rampasan perang itu yang telah kamu peroleh sebagai makanan yang halal, lagi baik, halal dan baik, harta rampasan peperangan itu. Dan bertakwalah kepada Allah. Nah, harta rampasan, berperang, bertakwa kepada Allah. Ayo, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sekitar itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tetapi kalau saya ini sudah masuk Kristen, nggak boleh balik lagi masuk Islam. Surat ke-9 ayat 80. Ayo, gimana ini? Coba Abdul Somad, saya minta diterangkan bahwa di dalam Quran surat ke-4 ayat 3 itu boleh Allah mengizinkan untuk berzeno dengan cewek-cewek dan cowok-cowok semau lo. Dan jikalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang lain dan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau, nah ini ataunya ini, hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi boleh nidurin pembantu, halal. Sudah nggak boleh kawin hanya sampai 4 orang, tetapi giliran pembantu boleh disikat. Coba jelasin kepada saya itu, Somad. Ini termasuk ayat gombal daripada Gambul. Somad. Wah, Somad pintar untuk menerangkannya. Tetapi Anda bayangkan dan pikirkan, renungkan ulang apa yang menjadi kitab suci ini, ayat ini. Pantas nggak, saudara-saudara? Sama sekali tidak pantas. Allah gagal mengerti karena menjiplak Alkitab. Quran surat 10 ayat 94. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fasalil ladzina yaqra'una alkitaba min qabli laqad ja'akal haq mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Apabila jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, yaitu Quran ini, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yaitu yang membaca Alkitab. Yang membaca Alkitab, Somad. Somad. Disuruh membaca Alkitab. Kalau kamu ragu, tetapi memang sangat meragukan, isi Quran itu sangat meragukan, maka suruh tanya kepada yang membaca Alkitab. Tanyakan kepada saya. Itu. Sungguh telah ada datang kebenaran kepadamu
dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Gimana saya enggak ragu kalau ayatnya seperti itu? Bagaimana saya enggak masuk Kristen kalau ayat-ayat seperti itu tuh masih dipertahankan sebagai wadah untuk belajar, memandaikan dan mencerdaskan generasi. Saya tinggalkan. Saya harus stop dulu. Saya harus jatuh masuk ke dalam Yesus dulu. Baru saya terangkan itu semua. Baru saya lakukan perbandingan. Katanya janganlah kamu ragu. Ya saya ragu lah. Orang perempuan boleh diembat. Pembantu boleh diembat. Teladan dari Nabi itu begitu. Ya Allah Rabbi, ya Karim, ya Salam. Nah ini saja dulu untuk berpaham. Oleh karena itu bantu pelayanan saya di Indonesia, saya nggak mengambil uang apapun, dan lihat di deskripsi setiap video saya untuk mengirim dana, dan hampir tiap bulan tuh tidak kurang antara 20 sampai 40 juta uang dipakai untuk pelayanan, dan Anda nggak perlu tahu siapa saja yang mendapatnya. Yang jelas selalu dipertanggungjawabkan karena ada bendahara khusus saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.